Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya melakukan instalasi OpenSID pada server lokal yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Oke, langkah pertama adalah kita harus mendownload source code OpenSID terlebih dahulu. Silakan buka GitHub lalu kunjungi repositori OpenSID untuk mendownload source code OpenSID. Nah, jika Anda sudah berada pada halaman repositori OpenSID seperti yang saya lakukan sekarang, di sebelah kanan di sini ada button atau tombol warna hijau bertulisan code. Di bawah ini ada tulisan download zip untuk mendownload source code dari si OpenSID. Silakan Anda klik download, nanti dia akan muncul pop-up untuk melakukan proses download. Nah, proses ini membutuhkan koneksi internet tentunya, jadi silahkan klik OK, lalu tunggu sampai proses download selesai. Nah, karena saya sudah selesai mendownload source code-nya, jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita bisa pindahkan source code ini ke web server yang sudah kita siapkan sebelumnya di SAM. Kemudian di htdoc kita pastekan di sini terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan ekstrak ya. Kita akan ekstrak. Di sini kita klik kanan lalu kemudian pilih extract all saja. Pilih ekstrak. Oke, tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nah, yang terjadi ketika kita melakukan extract folder OpenSID master ini adalah akan tercipta sebuah folder baru dengan nama OpenSID master seperti ini. Nah, oke, tunggu sebentar sampai proses extractnya selesai. Oke, sedikit lagi. Nah, oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti akan tercipta sebuah folder baru namanya OpenSID master. Dan di dalam juga ada OpenSID master. Lalu kita untuk mempermudah nantinya kita bisa merename nama folder ini menjadi OpenSID saja, misalnya OpenSID. Lalu kita bisa mengeluarkan atau meng-cut si folder OpenSID ini keluar saja ke folder htdoc. Kita pastekan di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan aktivasi web server dengan cara melakukan double klik pada SAM control, kemudian klik start pada Apache dan MySQL untuk mengaktifkan service MySQL dan Apache-nya. Oke, kalau ini sudah hijau, dua-duanya sudah hijau, kita bisa melakukan akses OpenSID dengan cara localhost/OpenSID. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini artinya kita sudah berhasil melakukan instalasi OpenSID, tapi masih ada masalah. Kita belum membuat database-nya. Oke, sampai tahap ini berarti kita sudah benar, tinggal sekarang konfigurasi database-nya. Nah, untuk konfigurasi database-nya, silakan buka localhost/phpMyAdmin. Lalu buat sebuah database baru, klik basis data di sini. Kita akan buat sebuah database baru dengan nama OpenSID. Lalu klik buat atau create kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris. Maksud saya kalau misalnya phpMyAdmin menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau sudah, klik import untuk melakukan import database awal. Kemudian klik telusuri. Silahkan buka
di C, sum, htdoc, kemudian di OpenSID tadi. Nah, di sini ada sebuah file SQL dengan nama contoh data awal ya. Klik saja, kemudian kita klik kirim untuk melakukan proses import. Oke, kita tunggu dulu sampai proses importnya selesai. Kita tunggu. Nah, sambil menunggu, jadi sekarang si folder OpenSID master ini nggak kita pakai lagi ya. Jadi mau dihapus juga silahkan. Oke, dia masih ngimport. Oke, sambil nunggu ini import, langkah selanjutnya adalah di OpenSID kita akan merename ya. Kita akan merename folder desa contoh ini menjadi desa saja. Nah, jadi silahkan dihapus desa contoh, jadi cuman folder desa. Lalu nanti di sini ada konfigurasi database-nya ya. Di sini ada database. Kita bisa edit pakai Notepad atau aplikasi apapun itu. Nah, lalu di sini kita harus menyesuaikan konfigurasi dari server database kita. Jadi hostnya apa, username-nya apa, passwordnya apa, database-nya apa. Ini kita sesuaikan di sini. Nah, kalau Anda menggunakan SAM sebagai web server, itu untuk hostnya Anda bisa isikan localhost, username-nya by default dia root, passwordnya kosong. Kemudian database-nya adalah database yang kita buat tadi. Ini by default kalau misalnya Anda menggunakan SAM sebagai web server ya. Jadi settingan defaultnya seperti ini. Kalau misalnya Anda menggunakan yang lain, itu silahkan sesuaikan saja. Seperti itu. Oke, kita close. Kita lihat lagi untuk proses importnya. Nah, sekarang proses importnya sudah selesai. Ketika kita klik database OpenSID, kita bisa lihat di sini ada table-table yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang OpenSID. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sini tahap untuk import database sudah selesai, kita bisa tutup. Nah, kemudian di sini tinggal kita refresh, seharusnya sudah muncul. Oke. Nah, sekarang website OpenSID kita sudah muncul ya, sudah muncul. Ketika kita klik juga navigasinya sudah berfungsi ya, navigasinya sudah berfungsi. Nah, yang kedua adalah kita akan coba cek login sebagai adminnya dengan masukkan URL si teman. Lalu nama penggunanya Anda bisa cek di OpenSID bagian wiki. Di bagian panduan install, di sini ada username dan password default yang bisa Anda gunakan. Di sini. Nah, di sini ada username-nya admin, passwordnya SID304 ya. Jadi di sini admin, passwordnya SID304. Nah, kalau Anda mau lihat kata sandinya, bisa klik ini, kita klik masuk. Nah, dia bilang kata sandi Anda tidak memenuhi syarat keamanan, harus saya ganti. Oke, kita ganti saja ya. Kita ganti saja misalnya menjadi password, P-nya besar, kemudian terdapat karakter angka, dan kemudian simbol ya. Ini adalah beberapa syarat agar password itu kuat. Nah, tentu Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda nanti untuk passwordnya. Yang penting terdapat huruf kapital, ada huruf kecil, kemudian terdapat angka dan simbol. Oke, saya menggunakan password ini. Oh ya, ini password lama ya. Untuk password lamanya itu tadi SID304. Kemudian password baru kita adalah password 123 tanda seru ya. Nah, kalau sudah klik simpan.
Oke, kita sudah berhasil mengakses halaman administrator dari OpenSID. Jadi nanti halaman ini akan kita gunakan untuk mengelola konten di dalam website desa kita, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian materi instalasi ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.